Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem osmoregulasi. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayudi Sabina, NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses pengaturan konsentrasi cairan dengan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup, atau pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan sehingga proses-proses fisiologis dalam tubuh berjalan normal. Salinitas berhubungan erat dengan proses osmoregulasi dalam tubuh ikan yang merupakan fungsi fisiologis yang membutuhkan energi. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Tekanan osmosis atau tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan partikel zat pelarut agar tidak berpindah ke larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Proses osmosis terjadi apabila kedua larutan yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel memiliki tekanan osmotik yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sistem organ yang mengatur sistem osmoregulasi. Beberapa organ yang berperan dalam sistem osmoregulasi pada hewan air adalah insang, ginjal, kulit, dan usus. Organ-organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon-hormon yang diekresi oleh pituitari, ginjal, dan urofsis. Pada ikan air tawar, air secara terus-menerus akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang. Ginjal adalah organ yang pada ikan berfungsi dalam proses ekrasi produk akhir. Di dalam ginjal terdapat glomerulus yang berfungsi dalam proses vitalis ion-ion metabolit. Usus merupakan organ yang terkait sistem osmoregulasi pada ikan air laut. Ikan banyak minum sehingga usus akan aktif mengambil ion monovalen dan bivalen. Sedangkan pada ikan air tawar minum sedikit, dan usus mengambil ion yang hilang melalui difusi dan urin. Seluruh organ yang tersebut dibantu oleh adanya sistem endokrin dalam menjalankan sistem osmoregulasi, di mana akan melibatkan kelenjar pituitari, triut, dan gonad. Adapun aksi yang dilakukan adalah dengan mempengaruhi ginjal dalam menaik turunkan tekanan darah dalam proses vitalis, serta aksi pada tubulus dengan mengatur keseimbangan mineral dan dalam tubuh sehingga berpengaruh THDP, hitaris, dan absorbis. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mekanisme osmoregulasi. Mekanisme osmoregulasi yaitu pada dasarnya regulator hiperosmotik menghadapi dua masalah fisiologik. Air cenderung masuk ke dalam tubuh hewan sebab konsentrasi zat larut dalam tubuh hewan lebih tinggi daripada dalam mediumnya. Zat larut cenderung keluar tubuh sebab konsentrasi di dalam tubuh. Sebaliknya, pada regulator hiperosmotik menghadapi masalah fisiologik, air cenderung keluar tubuh sebab kadar air dalam tubuh tinggi daripada mediumnya, dan zat larut cenderung masuk ke dalam tubuh sebab kadar zat larut di dalam tubuh
dalam keadaan medium, lebih tinggi daripada dalam cairan tubuhnya. Selanjutnya yaitu efek positif dan negatif. Ikan air tawar dan ikan air laut memiliki proses osmoregulasi yang berbeda. Maka dari itu, efek yang dihasilkan pun akan berbeda. Pada ikan air tawar, ikan secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang. Ini secara pasif berlangsung melalui suatu proses osmosis, yaitu terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Ikan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air, kulitnya diliputi mucus. Melalui osmosis lewat insang, produksi urinnya encer dan memompa garam melalui sel-sel khusus pada insang. Pada saat ikan sakit, luka, atau stres, proses osmosis akan terganggu sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan dan garam lebih banyak keluar dari tubuh. Akibatnya, beban kerja ginjal ikan untuk memompa air keluar dari dalam tubuhnya meningkat. Apabila hal tersebut terus berlangsung, dapat menyebabkan ginjal menjadi rusak sehingga ikan mati. Pada keadaan normal, ikan mampu memompa air kurang lebih 1/3 dari botol total tubuhnya setiap hari. Penambahan garam ke dalam air diharapkan dapat membantu menjaga ketidakseimbangan ini sehingga ikan tetap bertahan hidup dan mempunyai kesempatan untuk memulihkan dirinya dari luka atau penyakit. Sedangkan pada ikan air laut terjadi kehilangan air dari dalam tubuh melalui kulit dan kemudian ikan akan mendapatkan garam-garam dari air laut yang masuk lewat mulutnya. Insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Sifat osmotik air berasal dari seluruh elektrolit yang larut dalam air tersebut, di mana semakin tinggi salinitas maka konsentrasi elektrolit makin besar sehingga tekanan osmotik makin tinggi. Air diharapkan dapat membantu menjaga ketidakseimbangan ini sehingga ikan tetap bertahan hidup dan mempunyai kesempatan untuk memulihkan dirinya dari luka atau penyakit. Tentunya dosis untuk ikan harus diatur sedemikian rupa sehingga kadar garamnya tidak lebih daripada kadar garam dalam darah ikan. Apabila kadar garam dalam air lebih tinggi dari kadar garam darah, efek sebaliknya akan terjadi. Air akan keluar dari tubuh ikan dan garam masuk ke dalam darah. Akibatnya ikan terdehidrasi dan akhirnya akan mati. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Toleransi suhu rendah pada beberapa spesies ikan dipengaruhi oleh salinitas. Sebagai contoh pada ikan red hybrid tilapia. Ikan red hybrid tilapia memiliki efisiensi pertumbuhan maksimum yang dipelihara di suhu 22 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, dan 32 derajat Celcius atau 72 derajat Fahrenheit, 82 derajat Fahrenheit, dan 90 derajat Fahrenheit. Lebih tinggi pada salinitas 18 ppt dibandingkan pada salinitas 0 atau 36 ppt. Perbedaan tersebut dapat dinyatakan pada suhu 22 derajat Celcius atau 72 derajat Fahrenheit. Ikan red drum memiliki toleransi pada suhu dingin juga ditingkatkan dengan memelihara ikan pada salinitas 5-10 ppt. Penelitian yang telah dilakukan dengan sejumlah spesies tilapia termasuk O. aureus, Saroterodon melanoteron, O. mozambicus, dan red hybrid tilapias yang menunjukkan bahwa ikan mempunyai toleransi lebih baik pada suhu lebih rendah ketika dipelihara pada salinitas air payau yang rendah sekitar 5-12 ppt dibandingkan pada air tawar atau pada air laut. Ikan tilapia hybrid, tingkat konsumsi oksigen atau osmoregulation cost 16% lebih tinggi di perairan tawar dan 12% lebih tinggi di perairan laut dibandingkan dengan kondisi isosalinity atau isoosmotik. Perbedaan ini dapat terjadi akibat stres karena osmoregulasi diminimumkan sampai mendekati salinitas isoosmotik. Oleh karena itu, kegagalan osmoregulasi dicegah pada suhu yang letal dalam kondisi media hypo dan hyperosmotik. Ikan Yuana Atlantik, halibut,
termasuk ikan air payau yang hidup pada salinitas yang lebih rendah menghasilkan tingkat osmoregulasi dan aktivitas metabolik yang lebih rendah serta mengurangi besarnya energi yang digunakan atau dibelanjakan sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi pada salinitas yang lebih rendah dibandingkan pada salinitas tinggi. Kesimpulan, osmoregulasi adalah proses peraturan konsentrasi cairan dengan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Atau peraturan tekanan osmotik, cairan tubuh yang layak bagi kehidupan sehingga proses-proses fisiologis dalam tubuh menjalankan normal. Beberapa organ yang berperan dalam sistem osmoregulasi pada hewan air adalah insang, ginjal, kulit, dan usus. Pada dasarnya, regulator hiperosmotik menghadapi dua masalah, yaitu fisiologik air cenderung masuk ke dalam tubuh hewan. Sebaliknya, pada regulator hiposmotik menghadapi masalah fisiologik air cenderung keluar tubuh hewan. Dosis kadar garam dalam air ikan harus diatur sebab kadar garam dalam air lebih tinggi dari kadar garam darah. Efek sebaliknya akan terjadi. Air akan keluar dari tubuh ikan dan garam masuk ke dalam darah. Akibatnya ikan terdehidrasi dan akhirnya akan mati. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.